Hai adik-adik, ketemu kembali di channel kami Maco Maths Concept. Pada video kali ini kita akan lanjut membahas soal USM STIS khusus topik pada himpunan. Jadi sini sudah kami siapkan beberapa soal STIS yang sudah pernah muncul di tahun-tahun sebelumnya dengan trik praktis untuk menyelesaikannya. Dan di akhir video sudah kami siapkan soal sebagai latihan kamu. Silakan dikerjakan, ketik jawaban kamu di kolom komentar. Makanya perhatikan terus video sampai habis biar kamu lebih paham. Langsung kita mulai. Oke, di sini kita lihat ini soal pernah muncul di tahun 2017. Oke, ini bisa baca sendiri soalnya. Yang diminta soal nanti A komplemen gabung B iris, A komplemen iris lagi C komplemen. Jadi nanti untuk menghadapi soal seperti ini, cara yang paling gampang langsung aja kita gunakan penomoran. Biar nggak ribet kita nulisnya, langsung aja ini kita buat misalnya nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4, sini nanti nomor 5. Oke, ini kita buat nomor 6, ini nomor 7. Itu dia. Oke, baru ingat karena sini ada beberapa himpunan, ya cara yang sederhana ya kita gambar aja di diagram pen. Oke, misalnya ini kita gambarkan diagram pen seperti ini. Itu dia. Jadi ini kita buat nanti misalnya semestanya. Oke, baru lihat ada nggak irisannya? Ada nggak dulu irisan ketiga-tiganya? Ternyata kalau ketiga-tiganya nggak ada, lihat yang dua. Oke, yang dua A dan B ada nggak irisannya? Ada. Ini kereta api. Kereta api ini ternyata nomor 3. Oke, maka di sini kita gambarkan aja. Misalnya di sini kita buat misalnya A. Oke, di sini misalnya kita buat B. Oke, C-nya berarti dulu sendiri. Berarti sini kita buat C. Oke, berarti C-nya menyendiri dia. Oke, berarti kita isi. Berarti sini tadi nomor 3. Oke, baru kita isi A. A berarti bis. Bis itu nomor 2. Oke, berarti ini kita isi nomor 2. Oke, baru pesawat. Pesawat itu nomor 6. Oke, kita isi di sini nomor 6. Satu lagi ini oke, pesawat terbang ya. Pesawat terbang nomor 6. Udah ya. Oke, berarti ini 1 2 3. Oke, sekarang B. B kereta api udah ya. Mobil. Mobil itu ternyata nomor 1. Oke, baru perahu. Perahu itu nomor 4. Oke, baru di sini tadi sepedanya adalah oke, mobil nomor 1 pas. Oke, perahu nomor 5. Oke, nomor 5, sorry. Di sini kita buat ini nomor 5 ya. Nomor 5. Oke, tadi sepedanya ini yang nomor 4 ya. Terbalik dia ya. Oke, sekarang coba kita mulai. Sudah terisi semua ya. Oke, sekarang kita mulai. Kalau nanti ada soal A gabung A komplemen gabung B, ini artinya kalau soal seperti ini sama aja artinya nanti kita sini gabungkan B gabungkan dengan C, itu aja langsung. Oke, karena A komplemen berarti karena digabung B, berarti B tambahkan dengan C, itu dia langsung. Oke, maka dari sini kalau B gabungkan dengan C berarti bisa langsung kita buat nomornya adalah 1. Oke, dari sini berarti 3, 4, oke 5. Inilah yang pertama. Oke, baru yang kedua. Nanti kalau ada soal A komplemen iris C komplemen, ini sama aja artinya dengan nanti ini kita buat ini iris ya. Oke, ini sama aja artinya dengan nanti daerah A komplemen kurangkan dengan C, itu aja artinya. Berarti di luar A, oke, di luar A kan gini kan, kurangkan dengan C, berarti kan tinggal nomor 1 5. Oke, berarti di luar A. Oke, di luar A kan 1 4 5. Kita kurangkan C, berarti kan tinggal di sini. Oke, kita iriskan 1 5. Oke, ini kan ini himpunan ya. Oke, berarti 1 3 4 5 kita iriskan dengan 1 5. Berarti jawabannya adalah 1 5. Oke, sekarang kita balik. Nomor 1 tadi kan mobil, nomor 5 perahu. Berarti jawabannya mobil dan perahu. Oke, maka jawabannya adalah dodol. Itu dia. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Oke, jadi di sini untuk menjawab soal seperti ini berarti kalian harus paham dulu teorinya. Apa perbedaan elemen sama himpunan bagian? Ini yang sering jadi masalah. Oke, jadi gini. Biar lebih jelas soal ini, kita buat contohnya misalnya gini. Andaikan saya buat sebuah himpunan A, oke, misalnya anggotanya katakanlah A, B, itu dia. Berarti A, B. Maka di sini nanti boleh kita tulis seperti ini. Nanti kalau dia elemen, berarti ini ingat menyatakan elemennya ketika dipisah oleh tanda koma utama. Itu dia. Maka sini bisa kita tuliskan seperti bentuknya. Nanti A itu
elemen daripada himpunan A. Atau kita buat ini B, elemen dari himpunan si A. Jadi ingat ya, ini adalah dia kalau nanti dia ini nggak boleh dikurungi, karena kalau dikurungi dia sudah jadi himpunan. Ini elemen, jelas ya. Baru himpunan bagian. Kalau himpunan bagian namanya himpunan, berarti yang pertama, berarti gini. Nanti bisa kita buat himpunan A, itu bagian dari himpunan A. Itu dia. Atau kita buat sini gini, berarti himpunan B, bagian dari himpunan A. Atau bisa kita gabungkan, himpunan AB itu dia bagian dari himpunan A. Yang terakhir, himpunan kosong, ini adalah himpunan bagian daripada A. Itu dia. Maka ingat, nanti di dalam setiap himpunan terdapat himpunan kosong. Itu dia. Maka nanti kalau misalnya andaikan lanjut diminta soal di sini, diminta banyaknya himpunan bagian, nanti rumusnya adalah 2 pangkat N. Bisa Anda cek, ini kan N-nya ada 2, berarti 2 pangkat 2 4 ya. Ini kan 1 2 3 4 itu dia. Sekarang ya kalau soal seperti ini tinggal kita tengok-tengok aja. Kalau udah jelas mana beda elemen sama bagian ya. Sekarang kita lihat katanya 0 elemen himpunan kosong. Ingat, himpunan kosong adalah suatu himpunan yang tidak mempunyai elemen. Sementara ini katanya 0, berarti ini salah. Baru yang kedua, katanya himpunan 0 bagian dari himpunan kosong. Udah jelas ya, tadi himpunan kosong tidak mempunyai anggota, berarti ini juga salah. Sekarang yang ketiga, himpunan 0 elemen. Hati-hati, elemen dari himpunan 0 salah. Tapi kalau seandainya ini bagian, kita coret ini benar. Itu dia, maka ini salah. Baru yang ini katanya himpunan kosong. Himpunan kosong bagian dari himpunan kosong. Ingat, ini kan elemennya ini sama yang ini. Sama seperti tadi ini. Kalau A dan B berarti himpunan A, himpunan B bagian dari. Berarti ini benar ya. Baru ini katanya himpunan kosong bagian dari himpunan 0. Benar, ingat. Karena dia apa? Himpunan kosong itulah bagian dari semua himpunan. Maka ini benar. Maka jawabannya adalah nomor 4 sama 5. Maka jawabannya N tok. Itu dia. Kita lanjut soal nomor yang ketiga. Ini pernah muncul di tahun 2016. Coba kita lihat soalnya sama. Himpunan yang jumlah anggota atau elemennya berhingga. Berarti ini yang harus kita tekankan. Artinya berhingga di sini berarti anggotanya bisa kita daftarkan satu-satu. Mungkin kata lebih pasnya adalah terbatas anggotanya. Misalnya contoh, andaikan saya buat adalah misalnya himpunan bilangan asli, misalnya yang lebih kecil dari 5. Berarti ini kan bisa kita pastikan anggotanya berarti mulai dari 1, 2, 3, 4. Itu dia. Berarti bisa kita daftarkan sesuatu anggotanya, atau mungkin kata lain terbatas. Jadi nanti kalau misalnya anggotanya tidak terbatas atau banyaknya tak terbatas, itu dikatakannya tak berhingga. Sekarang kita cek jawaban yang A. Himpunan bilangan genap. Bilangan genap ini kan bisa negatif, bisa positif. Andaikan kita ambil positifnya saja, ini banyak sekali. Berarti kita misalnya ini mulai nanti 2, 4, seterusnya. Berarti ini tak berhingga, maka ini pasti salah. Yang B, himpunan bilangan prima yang kurang dari 100. Seperti yang kita ketahui, bilangan prima itulah bilangan bulat ya. Dan ingat, satu-satunya nanti yang genap hanya 2 ya. 2, 3, 5, dan ujungnya nanti ini adalah 97. Itu dia. Berarti ini kan artinya bisa kita daftarkan salah satu anggotanya. Ini jelas berarti pasti berhingga, maka jawabannya adalah B. Sebenarnya kita periksa pun, cuma biar lebih jelas kita paksakan aja. Ini bilangan real kurang dari 10. Ini jangankan kurang dari 10, misalnya kita buat aja 0 sampai 1 aja. Ini banyak kali bilangan realnya. 0,1, 0,11, 0, seterusnya kan. Ini bisa kita buat 0,1 sampai merauke sana kan ini kan. Maka ini juga ini tak terbatas anggotanya. Berarti ini salah, ini juga salah. Bilangan rasional. Rasional artinya kan tak pecahan. Ya, bilangan pecahan dari 0 sampai 1 aja ini banyak kali kita buat. Bisa kita buat 1/2, 1/3, 1/4 sampai 1 per merauke kan ini ya. Maka ini juga salah. Maka jawabannya adalah bola. Itu dia. Kita lihat nomor yang keempat. Ini muncul di tahun 2015. Katanya A kelipatan 3 yang kurang dari 25. Sebenarnya ini belum tahu kita berapa batasnya, karena bisa positif bisa negatif. Yang ini kelipatan 4 kurang dari 25 juga. Cuma ini dibuat semestanya lah himpunan bilangan asli. Jelas ya, berarti ini mulai dari 1 sampai 25 itu aja. Nggak sampai 25, kurang dari 25. Sekarang yang diminta soal adalah A komplement iris B. Jadi ingat, nanti kalau A iris A komplement iris B ini bisa aja kita tuliskan seperti ini. B
iris A komplement. Ini boleh kita ganti artinya sama aja dengan B kurang A. Berarti cari daerah B, kita buang daerah A-nya. Itu dia. Jadi nanti ada yang bersama-sama kita buang aja. Sekarang kita mulai daerah B dulu. Oke, B-nya kelipatan 4 yang kurang dari 25. Berarti kita mulai dari 4 gitu ya. Baru nanti 8. Oke, baru 12. 16, oke ini nanti 20, oke 24, itu dia. Inilah yang B. Oke, sekarang kita kurangi A-nya. Oke, jadi kita kurangi A. Ini kelipatan 3 yang kurang dari 25, berarti ini mulai dari nanti 3, baru 6, ini 9 ya, baru 12, 15, 18, 21, 24. Oke, sekarang tinggal kita buang yang sama. Berarti ini sama ya, ketepak. Ini terbuang ya. Oke, ada lagi yang sama 24 ya. Oke, 24 juga terbuang. Maka tinggal dia 4, 8, 16, 20. Oke, maka jawabannya adalah cantik. Itu dia. Oke, nomor yang kelima. Ini pernah muncul di tahun 2014. Katanya A adalah himpunan bilangan prima yang lebih kecil dari 91. Berarti kalau nanti kita B-nya bilangan ganjil lebih kecil dari 100, maka A kurang B. Oke, sebenarnya ini kalau kita lihat kita dapat jawabannya. Karena nanti satu-satunya bilangan prima yang genap adalah 2. Sisanya bilangan ganjil. Kita buang bilangan ganjilnya. Oke, jadi gini, biar lebih jelas saya buat misalnya A-nya. A-nya kan nanti kita buat 2, 3, 5 seterusnya. Oke, nanti ini kita buat ya. Oke, B-nya nanti ini kita buat 3, 5, 7 seterusnya. Katanya kan A kurang B. Berarti ingat, bilangan prima ini kan terdiri dari bilangan genap ini satu-satunya dan sisanya bilangan ganjil. Bilangan ganjilnya kita buang. Oke, berarti ini kan pasti terbuang semua, maka nanti pasti sisa 2. Itu dia. Maka nanti elemen yang tinggal adalah 2. Jawabannya adalah bola. Itu dia. Oke, kita lanjut soal nomor yang ke-6. Ini pernah muncul di tahun 2015 ya. Oke, jadi ini kalau kita baca soalnya agak sedikit panjang ya. Jadi nanti kalau misalnya ketemu soal seperti ini langkah pertama pasti penyelesaian kita gunakan adalah diagram pen. Oke, jadi kita gambar dulu himpunan semestanya ya. Oke, kita buat dulu gambar diagram pen seperti ini. Oke. Misalnya ini nanti kita anggap dulu semesta ya. Oke, jadi ini langkah pertama. Coba kita baca soalnya. Katanya di sini 15 orang mendaftar di UI. Nanti ada UI ya. 5 orang mendaftar di ITB, 10 orang mendaftar di STIS. Yang mendaftar di ITB juga mendaftar di STIS. Hati-hati di sini. Yang mendaftar di ITB juga mendaftar di STIS. Ingat, yang daftar ITB cuma 5, yang daftar STIS 10. Berarti bisa dikatakan yang ITB itu adalah himpunan bagian daripada STIS. Jadi kalau misalnya kita gambar lebih kurang seperti ini. Misalnya ini kita buat nanti misalnya yang STIS-nya. Oke, ini STIS ya. Oke, berarti nanti yang ITB-nya ini di dalam. Oke, nanti yang ITB. Nah, yang ITB ya. Oke, jadi tadi di sini 5. Berarti nanti di luar ini pasti tinggal 5. Oke, sebelum kita seterusnya. Katanya tapi tidak mendaftar di UI. Oke, berarti nanti nggak beririsan dia. Oke, baru katanya jika yang mendaftar UI dan STIS. Oke, UI dan STIS itu sebanyak 4 orang. Berarti ada irisannya. Coba ingat ya, UI dan ITB itu tidak beririsan. Oke, berarti nanti kalau kita gambarkan lebih kurang seperti ini. Inilah nanti UI-nya, itu dia. Oke, katanya ada 4 orang, berarti nanti irisannya ini 4. Oke, sekarang tadi yang STIS ini kan 10, ini udah ada 5, ada 4, berarti sini tinggal 1 ya. Oke, baru yang tadi UI itu ada 15 orang. Oke, sini sudah ada 4, berarti ini 11. Itu dia. Oke, sekarang kalau kita total semua ini 5 tambah 4 tambah 1, ini kan 10 tambah 11 21. Tadi kan semestanya ini ada 25, berarti di luar ini pasti 4 ya. Oke, sekarang yang diminta soal, maka banyaknya siswa yang tidak mengikuti ujian ketiga perguruan tinggi tersebut. Berarti yang di luar, berarti ada 4 orang. Maka jawabannya adalah dodol. Itu dia. Bisa ya. Oke, nomor 7 ini juga pernah muncul di tahun 2014. Ini hampir sama kasusnya seperti sana. Berarti tugas kita pertama ini gambarkan dulu diagram pennya. Oke, kita gambar dulu diagram pennya. Oke, ini kita buat semestanya ya. Oke, baru coba katanya ini dari 500 siswa yang diterima di STIS diketahui 297. Oke, ini 297 katanya ini suka jurusan statistik. Oke, 60 diantaranya ini berminat di jurusan, oke katanya 60, oke ini komputasi. Artinya
dia berminat statistik sama komputasi. Berarti ini bisa kita langsung gambarkan. Andaikan di sini kita buat misalnya statistik, itu dia. Ini misalnya saya buat lambangnya komputasi, berarti hanya 2 aja ya. Oke, berarti yang 60 ini di tengah. Itu dia 60. Itu dia, berarti ini yang suka dia statistik, yang suka juga dia komputasi. Katanya 297 tadi yang suka statistik, berarti ini tinggal 237. Itu dia. Bisa ya? Oke, baru katanya sedangkan 3 diantaranya tidak berminat di kedua-duanya. Berarti ini di luar 3. Oke, berarti itu misalnya kita cari yang ini. Oke, ingat tadi kan totalnya 500. Oke, kalau kita jumlah ini kan tadi 297 tambah 3 berarti kan jadi 300. Berarti di sini otomatis dia tinggal 200. Itu dia. Oke. Sekarang yang jadi permasalahan, maka proporsi, ingat kalau proporsi itu samarnya dengan peluang. Oke, berarti ini siswa yang tidak berminat di jurusan komputasi statistik, yang tidak berminat di, oke, berarti yang kita buang yang ini, yang tidak berminat ini. Berarti kan tinggal ini sama yang ini. Nah, yang tidak berminat di komputasi statistik, berarti ini sama yang ini. Oke, kita jumlahkan 237 tambah 4 berarti ini adalah, nanti kita buat 240 ya. Maka kedua sini berarti peluangnya ya, atau proporsinya berarti PA-nya nanti berarti ini jadi kita jumlahkan. Ini kan jadi 240 ya. 240 dibagi totalnya kan 500. Seperti ini kita bagikan dengan 500. Oke, ini mati. Coba sama-sama kita bagi 2. Berarti dapat sini 12/25. Oke, maka jawabannya adalah entok. Oke, demikianlah pembahasan kita pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi adik-adik kami. Namun, kalau ada yang kurang paham, boleh bertanya di kolom komentar di bawah. Nantikan video pembahasan berikutnya ya. Bye-bye.